رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زد علما وارزقني فهما liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati rasulillah wa bibarakatil muallif hadal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8 baris ketiga dari bawah. Wal qismu tsalitsul aqwal. Wal qismu tsalitsul aqwal utawi tuntunan kang kaping 3 iku murtad bangsa pengucap wa hiya katsiratun jiddan. Utawi murtad aqwal iku akeh hale teman la tun hasaru minha ayyaqula li muslimin. Ora bisa dihitung apa murtad aqwal iku setengah saking murtad pengucap aqwal. Utawi ento ngucap mereng wong Islam ya kafiru wong kafir au ya yahudiyu utawi wong Yahudi au ya Nasraniyu wong Nasrani au ya adimuddini utawi wong kasepen mo hale ngerpaken muridan annal ladzina alaihil mukhatabu ing setuhune wong kang tetep ing atase wong kang diomongi minad dini kufrun setengah saking wong kang duwe agama iku kufur wa yahudiyatun utawi yahudi aw nasraniyatun utawi nasrani aw laisa bidinin utawi ora ana sapa wong ing kalawan duwe agama wa kasriyati lan kaya ngino-ngino keguyon bismin kalawan asma min asma'ihi siji-siji saking pira-pira asmane Allah Ta'ala. Asma'ihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsalitsu. Sekarang nyampe kepada pembagian murtad yang ketiga, yaitu al-aqwalu, yaitu melalui akwal atau pembicaraan atau pengucap. Hati-hati dalam mengucap wa hiya katsiratun jiddan la tunhasaru minha. Hati-hati karena wa hiya katsirah, banyak orang murtad gara-gara akwal, gara-gara pembicaraan. Contohnya ayyaqula li muslimin ya kafirun. Misalkan ada seorang muslim yang dipanggil ya kafirun, hei orang kafir. Tidak boleh. Bisa murtad. Jadi kalau sampean guyon bercanda kepada temannya muslim, namun sampean panggil dengan kata kafir, walaupun itu dengan guyonan, itu kekafiran itu akan kembali pada yang mengucapkan tadi. Makanya hati-hati. Atau au yahudiyun, orang Yahudi, au ya nasrani, orang Nasrani.
itu menyebabkan kita menjadi murtad. Gak boleh dibuat guyonan. Atau ya adi matin, orang ateis, itu enggak boleh. Padahal yang dipanggil itu tadi sesama orang muslim. Lain halnya kalau yang dipanggil itu orang kafir. Memang orang kafir terus sampai panggil kafir, enggak masalah. Kalau memang kafir, Nasrani, karena nggak tahu namanya terus sampai panggil dengan julukan Nasrani karena orangnya memang agamanya Nasrani, misalnya, nggak masalah, nggak akan menyebabkan murtad. Atau ateis, sopo iku sing ateis iku sing nggak punya agama iku nggak apa-apa. PKI nggak boleh ya. Hati-hati. Kalau zaman sekarang viral, kalau sudah menyalahi aturan pemerintah dibilang deh PKI-nya. PKI itu nggak punya agama. Kalau ada orang bilang PKI padahal dia bukan PKI, maka pembicaranya itu akan kembali pada dirinya. Ini nggak boleh. Karena ada kunjungan Menteri Agama ke sebuah gereja misalkan, terus dipanggil kafir, itu menyebabkan murtad. Padahal Menteri Agamanya orang Islam. Atau memanggil orang dengan sebutan ateis, nggak boleh. Padahal orang itu agamanya Islam. Lain hal kalau dia itu memang betul-betul ateis. Bekas syuhriyati, walaupun itu dengan guyonan, enggak temenan, guyon sama temennya itu guyon, enggak boleh. Bekas syuhriyati bismin bi asma'ihi ta'ala, terus dibuat guyonan juga namanya Allah yang 99 dibuat dipleset-pleset, enggak boleh. Terus Allah dihi utawi nyino pengabdi Allah dihi pengebangi Allah dihi utawi nyino pengebangi Allah dihi utawi pangandami Allah mimman la yakhfa alaihi, bayane saking wong kang ora samar ing atase wong, nisbatun apa bangsawaken pengguna kang tinutur dalika ilaihi mirang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bakaan yakuna lau amarani Allahu, lan kaya namun ngucap sapa wong namun perintah ingat ingsun sapa Allah bikadza lam af'alhu, kalawan ini napa ora gawe ingsun mengini au lau
sorotil kiblatu fi jihati. Utawi lamun dadi apa kiblat iku dalam arah-arah kuno kada masalah itu ilaiha, maka orang dalam salat sapa ingsun merang kiblat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'dihi, dan pangebangi itu janjinya Allah. Jadi menghina janjinya Allah, misalkan besok siapa orang yang amalnya baik, amalnya soleh, beriman dan beramal soleh, maka besok akan dimasukkan ke surga. Itu dihina, nggak percaya. Surga nggak ono surga, ujuk, walaupun guyonan, ujuan. Au wa'idihi, dan ancamannya Allah, kalau nggak sholat bakal masuk neraka misalkan. Mimman la yakhfa alaih, walaupun tidak secara terang-terangan, tidak secara terang-terangan. La yakhfa itu tidak samar, berarti jelas. Jadi enggak takut sama ancamannya Allah itu, walaupun dia mau dimasukkan ke neraka karena enggak sholat misalkan, enggak percaya, enggak kopo misalkan. Aku dilepokno nang neraka pakai artisi. Pokoknya menghina atas kekuasaannya Allah, atas janji-janjinya Allah, atas peringatannya Allah, itu menyebabkan kita murtad. Bahkan tidak sengaja, tidak sadar kadang kita itu ngomong kayak gitu itu. Wa ka'ayyakula law amarani Allahu bikadza lam af'alhu, misalkan Allah berkata, memerintahkan ke aku untuk melakukan sesuatu, aku nggak akan bakal melakukannya. Padahal cuma ngomong kayak gitu. Misalkan diwajibkan sholat tahajud bagi umat Islam misalkan kayak gitu. Contoh bikaza, itu contoh perumpamaan. Lam af'alhu, pasti aku tidak akan melakukannya. Jadi merendahkan perintah dari Allah. Niatnya kayak gitu, niatnya mengentengkan atau menghinakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu menyebabkan kita murtad bil aqwal, lawan perkataan. Aulau sorotil kiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha, dan juga misalkan dalam hal kiblatnya misalkan dipindah ke mana? Ke Malang misalkan. Ka'bahnya itu loh dipindahkan ke Malang. Terus kita kalau sholat suruh menghadap kiblat yang di Malang itu, aku tidak akan sholat menghadap kiblat yang diperintahkan Allah itu. Ini pun cuma perumpamaan yang nggak ada gunanya itu, omong-omongan sih nggak ono gunone. Kok kiblat kok dipindah-pindah, kiblat ya pancet nang Mekah kono, pancet di Mekah Baitullah itu masa bisa dipindah? Cuma miniaturnya yang bisa dipindahnya, buat miniatur di sini di sana. Omongan yang ngedabrus itu loh, yang nggak ada gunanya itu nggak usah diucapkan, diisi dengan dikir saja, dikir mawon. Ini cuma dicontohkan, seandainya kiblatnya itu dipindah ke Borobudur, terus kita
menghadap ke Borobudur kan. Aku nggak akan sholat menghadap Borobudur walaupun itu yang berita Allah. Kan nggak ada gunanya kayak omongan apa. Ini dicontohkan seperti itu. Terus Aulau aqani Allahul jannata mada khaltuha. Tetapi lamun paring ingsun sapa Allah ing swarga, maka ora belum mlebu ingsun ing swarga. nah ini contoh. Aulau a'tani Allahul jannah, walaupun kita ditakdirkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mada khaltuha mustahifan, maka aku enggak belum masuk surga. Omongan guyonan. Ini nerangkan tentang guyonan yang menyebabkan kita murtad. Enggak boleh mengentengkan, itu enggak boleh. Enteng ini menghinakan, merendahkan. Kamu masuk surga, aku enggak mau masuk surga. Walaupun Allah menakdirkan aku masuk surga, aku enggak kate belum masuk surga. Niatnya apa? Menghina Allah. Itu menyebabkan kita murtad. Al-mudhiran lil inadi bil kulli wa ka'an yaqula aw aqadani Allah bitarki sholati. Utawi ngalairaken mereng awas ndelem sakabehe tinutur ngarep lan kaya ento ngucap sapa wong lamun nyiksa ing ingsun sapa Allah sebab tinggal salat. Ma'ama ana fihi sertane barang kang utawi ingsun minal haram minal maradi dolamani bayane saking loro maka ngani ngoyo sapa Allah ing ingsun. Nah, ini juga au mudhiran lil inadi fi kulli waka'an yaqul, ini juga. Atau melahirkan atau mengucapkan maring angas itu dengan penuh kebencian, angas, atau dengan penuh penghinaan, angas fi kulli, dari setiap apa-apa yang dikatakan. Contohnya lau ahadani Allahu bitarki sholati ma'ama ana fi minal maradi dolamani. Misalkan Allah itu nyiksa atau menghukum aku gara-gara aku sholat, gara-gara aku meninggalkan sholat, padahal aku itu dalam keadaan maradi, dalam keadaan sakit, dolamani, maka Allah itu dolim. Misalkan apa ini kan nggak ada ini, nggak ada gunanya ngomong-ngomong kayak gini. Jadi misalkan Allah itu menyiksa aku karena aku meninggalkan sholat, padahal aku dalam keadaan sakit, dolim Allah itu padaku. Jadi besok misalkan sampean itu berandai-andai, nggak usah berandai-andai yang nggak ada gunanya ya. Ini dicontohkan oleh musannif seperti itu. Kalau besok Allah menyiksa aku gara-gara aku meninggalkan sholat, padahal aku ini dalam keadaan sakit, dolim Allah padaku. Enggak boleh. Qala li fi'lin hadatha hadza bi ghairi takdirillah. Utawi ngucap sapa wong karena penggawe kang seko anyar, utawi iku penggawe iku ora kalawan takdir Allah Ta'ala. Nah, ini juga. Au qala li fi'lin hadatsa, atau berkata tentang suatu pekerjaan yang baru, hadza bi ghairi takdirillah, ini bukan takdir dari Allah. Ini juga menyebabkan kita juga murtad. Contohnya apa? Kita sholat subuh barusan yang kita kerjakan itu bukan takdir dari Allah, itu gara-gara aku sendiri. Nggak boleh. Itu bisa menyebabkan kita
keluar dari imannya. Terus tatkala kita sadar misalkan takut kita itu keluar dari iman gara-gara kita nggak sengaja guyon-guyonan sama temen, atau cuma berandai-andai sendirian, dan ditakutkan atau dikhawatirkan kita itu keluar dari iman, maka kata guru-guru dulu, sebelum kita sholat, sebelum kita ambil wudhu, kita diharuskan membaca syahadat. Sebelum ambil wudhu itu baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau sebelum mandi junub. Aku ditakdirkan kelonan sama Allah, bukan takdir itu, karena karepku dhewe. Enggak boleh murtad. Enggak usah berandai-andai, enggak usah guyon-guyon yang enggak ada gunanya. Misalkan tadi dicontohkan juga dengan asmanya Allah, wa kasubriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Misalkan Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Katanya Maha Pengasih dan Penyayang, tapi kok sampai sekarang aku belum suki-suki. Katanya Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Katanya Allah itu Ya Ghani, Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya, Al-Mughni, Zat yang Maha Mengkayakan. Padahal mulai dulu sampai sekarang aku sudah sholat tahajud, sholat hajat, kerja keras tapi enggak kaya-kaya, menghinakan asmanya Allah. Salah satu aja kita sudah murtad. Makanya kalau ingin kita selamat dari hati, dari perbuatan, dan juga dari pengucap, kita harus ngaji biar enggak bolak-balik murtad. Enggak boleh mengendengkannya. Misalkan Allah nyuruh kita untuk sholat, ya sholat saja. Enggak usah kita berandai-andai kalau aku enggak sholat terus Allah akan menyiksa aku gara-gara aku sakit. Dolim Allah padaku, enggak boleh. Enggak ada gunanya bicara kayak gini. Tapi kebanyakan, makanya ini ditulis sama musannif, ini ditulis kebanyakan di masyarakat seperti itu. Terus manggil temennya yang namanya Firman dengan kata-kata kafir, itu enggak boleh, padahal itu guyon. Terus namanya Wahyudi dipanggil Yahudi, dipleset-pleset, no itu enggak boleh. Itu menyebabkan kafir. Apalagi namanya Iis Dahlia tapi dipleset no ateis, enggak bolehnya. Ayyumamri'in qala li ahihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun orangnya kalau mengatakan saudaranya wahai kafir, wahai Yahudi, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka perkataannya itu akan kembali kepada dirinya. Enggak boleh. Kafir, Yahudi, atau ateis, atau mengatakan orang yang ahli ibadah seperti Bapak Presiden, ahli ibadah itu kan. Bapak Presiden tahajud, puasa Senin Kamis. Kalau sampai niat puasanya kan pingin diet ya. Kalau Pak Jokowi itu memang temennya, tahajudnya juga bagus. Cuma gara-gara alhamdulillah aja udah kafir katanya ya. Gak boleh. Yang tahu semasa dia itu sholat, semasa dia itu puasa, menandakan secara zahir dia itu seorang Islam, maka tidak boleh kita menyebutnya atau memanggilnya dengan kata kafir. Maka perkataan kafir tadi akan kembali pada
pada dirinya. Terus masalah apa lagi? Masalah kiblat, ngapain kita berandai-andai kiblat, pindah ke Borobudur, pindah ke Malang. Ada yang di pinggir pantai mana tuh, Bentar itu ada kan, miniatur itu kan untuk buat manasik umroh sama haji, gede, podo gede nih yang di Mekah kan, podo. Kalau seandainya Allah ini mindah Ka'bah ke pantai Bentar ini, nggak akan aku sholat menghadap kiblat ini, Ka'bah ini, nggak ada gunanya. Terus seandainya Allah suruh masuk aku ke dalam surga, aku mau nggak, belum, kayak guyon tapi nggak masuk akal gitu. Itu menyebabkan kita murtad. Terus juga seandainya aku meninggalkan sholat terus sama Allah, aku disiksa padahal aku dalam keadaan sakit, Allah itu dolim padaku, itu juga nggak ada gunanya, juga murtad juga. Terus masalah takdir, lifi'lin hadasa hadza bi ghairi takdirillah, apa yang menimpaku sekarang, kejadian yang menimpaku barusan ini, itu bukan karena takdir dari Allah. Semua takdir. Kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Kalau belum terjadi namanya qada. Kalau sudah takdir nggak bisa dirubah. Kalau sudah takdir itu nggak bisa dirubah. Ya, sampean tadi habis sholat subuh, kan sudah takdir sampean sholat subuh, sudah ditakdirkan sholat subuh, sampean nggak bisa merubah lagi sholat subuh. Nggak boleh kita berandai-andai yang nggak ada gunanya, hal itu akan menyebabkan murtad ya. Terus sebelum berwudu kita harus membaca syahadat dulu. Sampai sebelum wudu, sebelum mandi nggak usah langsung mandi, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbar. Karena baru suci dari haid, jadi harus hadasnya akbar, fardalillah ta'ala. Jadi masalah takdir ya, takdir itu ada dua macam, ada khairihi wasirrihi, ada takdir baik dan juga takdir buruk. Semua itu kalau sudah terjadi memang takdir dari Allah, bukan karena gue ya. Aku kaya ini karena gue, enggak boleh ya. Aku pinter ini karena aku belajar, enggak, karena memang kita ditakdirkan dan juga diiringi dengan ikhtiar. Paham ya? Jadi harus berhati-hati dengan perkataan kita agar kita tidak terpeleset ke murtadnya. Hati-hati. Kalau masalah i'tiqad itu urusan hati. Sampai nggak percaya itu urusan hati. Tapi cepat-cepat kalau sampai itu mang-mang atau ragu dalam keislamannya, cepat-cepat baca syahadat. Terus sampai pernah nyembah kuburan, pernah nyembah pohon yang besar, itu secara apa namanya? Fi'lihi, secara perbuatan. Sampai nyembah kuburan Cina, sampai sembah terus keluar emas dari dalamnya, banyak tuh. Terus sampai kemana lagi tuh, di Banyuwangi itu ada tuh Alas Purwo, sampai ke sana nyembah apa nggak ngerti, nyembah pohon besar. Terus ada juga di sini di Malang Selatan, Malang mana ini, Panjen, ada namanya Gunung Kawi, sampai ke sana nyembah siapa nggak ngerti. Itu menyebabkan kita murtad secara perbuatan. Kalau di sini dicontohkan nyembah matahari, nyembah berholo, dan nyembah makhluk. Nggak boleh kita nyembah makhluk. Yang banyak terjadi, katanya musannif, yang banyak dilakukan oleh orang awam karena itu nggak
tahu atau karena itu kepleset dibuat guyonan, itu dari perkataan, murtad dari akwal ya. Banyak yang kepleset, makanya dikhawatirkan kita guyon yang berlebihan dengan teman atau berandai-andai karena kehidupan kita sekarang lagi nggak enak misalkan, terus berandai-andai seandainya nggak boleh. Takutnya itu terjadi, maka diwajibkan, diharuskan kita sebelum ambil wudhu, sebelum sholat membaca 2 kalimat syahadat. Semoga apa yang kita kaji pagi ini menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga menyelamatkan kita, membawa kita kepada kebahagiaan dari dunia sampai akhirat, mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.